Halo guys, halo Chatsis, welcome back to our podcast Chatterbox with me Gabi and my lovely partner Vio nih. Oke, hari ini kita mau ngomongin apa sih Vio? Kita hari ini mau ngomongin tentang hubungan pertemanan di dunia perkuliahan. Oke, dunia perkuliahan ya. Kalau kamu dulu pas kuliah gimana sih pas perkenalan gitu? Wah, topiknya agak seru ya ternyata ya. Dan kalau selama saya perkuliahan, ternyata banyak kok teman-teman yang mendukung saya. Oke, tapi kalau kita berdua doang kan gak seru ya guys ya. Jadi kita udah siapin 2 guest khusus, boleh perkenalkan? Halo, nama saya Nelson. Halo, nama saya Calvin. Oke, halo Nelson dan Kevin. Boleh kalian tuh kalau boleh tahu kenalnya dari kapan dan dari mana sih? Awal kita pertama kenalan tuh dari semester 1. Kebetulan kita tuh pas-pasan di kampus, walaupun belum sekelas sih. Oke. Cuma pas-pasan kenalan gitu. Iya, gue sama dia tuh beda kelas. Cuman ketemu pas di bengkel di Ya, kebetulan lagi Ya, ngerjain daerah kampus tugas lah. gitu di bengkel. Kalau boleh tahu tuh awal kalian ketemu reaksinya gimana, kayak ada praduga kah? Ah, dia orangnya gimana ya gitu. Kalau dari gue sendiri sih lebih ke apa ya? Ngeliat dia tuh orangnya kayak sorry ya, wibu-wibu gitu. Cuman menurut gue asik gitu. Oke. Nah, kalau gua ngelihatnya awal pas angkat tuh kayak, wah ini orang tuh kayaknya ada kayak kerjaannya nih di bengkel gitu kan. Oh ya udah, terus banyak juga ngobrol sama yang lain gitu-gitu. Oke. Awal kalian ketemu itu tuh topik pembicaraan pertama kalian apa kalau boleh tahu? Topiknya biasanya sih kayak soal, oh dia tuh lagi ngapain, lagi ngerjain apa, atau enggak hobinya lagi ngapain sih gitu. Oke, kalau dari Calvin apa yang kalian ingat? Tuh itu sih ya kayak perkenalan biasa aja gitu loh, kayak nanya dia dari sekolahnya dari asal mana segala macam. Itu doang sih. Sedang. Oh, jadi guys, kalau tahap perkenalan ini atau tahap orientasi dalam social penetration theory, boleh ulang nggak? Oke guys, jadi kalau menurut interaksi mereka yang tadi itu termasuk dalam tahap orientasi kalau di social penetration theory, di mana komunikasinya tuh masih bersifat non pribadi dan sangat lapisan luar ya. Selanjutnya guys, saya ingin bertanya nih, kapan kalian berinteraksi pada saat kalian mulai berisi? Apakah kalian bisa mengerjakan tugas atau berkegiatan lainnya? Iya, kayak kapan sih kalian mulai ngerasa, oh kalian lebih bonding nih, mengenal satu sama lain, jadi topik yang kalian bahas tuh lebih dalam gitu rasanya. Kalau dari gue sendiri sih di luar dari konteks perkuliahan ya. Oke. Pada saat main game sih bareng dia. Oh, Iya. kalian sering main game bareng? Sering Betul. Game apa kalau boleh tahu? Follow sih biasanya Follow ya. Follow kita mabar follow. gitu. Oke. Terus kalau selain dari game, mungkin dari Nelson merasanya gimana? Biasanya kalau karena gue lihat kan ini anak tuh, wah kalau soal kamera film tuh kelihatannya sih bisa gitu kan, jago. Nah kadang kalau kita kan lagi kelas nih, lagi ngerjain tugas, bingung nih mau ngomong ke siapa ya, mau cari tahu siapa yang bisa bantu ya soal perekaman gitu-gitu. Saya coba tanya dia. Oke. Soalnya dari gue sih betul apa yang Nelson bilang, karena gue sama Nelson tuh beda jurusan. Oh, Gue kalian itu beda jurusan? ya. Dia lebih ke animasi. Oh alah, pantas beda banget ya. Tapi kok kalian bisa kenal gitu, keren banget. Oh my god. Yoi. Oke. Oke, dari teori kali ini adalah teori sesuai dengan tahapan pertukaran penjajakan efektif, yang dimana tuh mereka tuh pada mulai pada saat self disclosure tentang topik-topik moderat, keluasan topik mulai bertambah juga. Oke. Kalian tuh kalau boleh tahu, boleh ini nggak deskripsiin seberapa dekat kalian sekarang menurut kalian? Sejauh ini kita dekat ya sebagai teman mabar aja sih. Iya, teman main, teman mabar. Kalau misalnya lagi butuh kerjasama,
butuh kerjasama dalam konteks kayak ngerjain tugas gitu-gitu ya. Kalian tuh kalian kan udah kenal lumayan lama nih. Kalian berkuliah kenal berapa lama kira-kira? Sekarang udah mau semester 8 ya. Iya, sudah Semester semester 8 berarti Iya, kurang udah lebih berapa 3 tahun lebih? 3 tahun. Oke. Kalian selama 3 tahun ini pernah kayak melakukan komunikasi yang lebih personal nggak? Kayak mungkin kalian main game mungkin sampai malam kan? Mungkin selagi main game itu kalian curhat-curhat gitu, pernah nggak? Wah, kita kadang bisa sampai tengah malam tuh. Oh, Kan misalnya saya lagi di Discord nih ya kan, lagi main game. Nah, dia datang. Dia menceritakan keluh kesahnya lagi gacha, gak dapet, udah keluar duit pula gitu kan. Oke, Biasa oke, guys oke. ya, itu game penipuan guys. Tapi saya termakan oleh game tersebut jadi Tetep aja ya jatuh ke lubang yang sama berkali-kali ya. betul. Betul. Oke oke. Tapi kalian tuh pernah kayak cerita-cerita yang kayak tentang keluhan di kampus mungkin atau insecurity kalian selama hidup ini? Kalau Atau dari- kebodohan kalian yang tetap gacha walaupun udah tahu bakal Hmm, gong hasilnya bakal gitu. gimana ya San ya? Kalau menurut gua sih untuk cerita soal kampus sih emang jarang. Hmm. Tapi kalau misalnya ke game itu sering banget ke dia. Apalagi kayak soal gacha ya kan. Dia masternya kayak Oh, master gacha. Oke. Sudah memperhitungkan gitu. Jadi guys, kalau di tahap kayak gini tuh namanya tahap pertukaran afektif kalau dalam social penetration theory. Jadi mereka tuh mulai mengenal satu sama lain di layer yang lebih dalam. Jadi mereka udah mulai nyaman untuk cerita dengan satu sama lain gitu. Baiklah, selanjutnya, apakah kalian pernah ada masalah atau konflik? Nah, sejauh paling kalau masalah sih menyangkut game juga ya. Kadang kan kayak kita main game pasti kan ada miskomnya kayak gitu dong Oke. sih. Terus gimana cara kalian mengatasi miskom itu? Mungkin Kalau dalam kasusnya sih, saya kan main kadang kan mabar Valo sama dia nih, sering banget ada miskom, ada kayak ada sering blunder gitu kan. Wah, udah tuh ada yang kesel-kesel tuh. Nah, akhirnya dibantulah sama si Kevin buat nge-coach dulu guanya biar tahu arahannya mau kayak gimana gitu. Oke. Jadi kalian diskusi lagi entah mungkin tentang strategi gamenya. Handling tuh harus gini Iya, supaya nggak ada deep miskom. Iya betul. Oke, keren. jadi dari teori dijelaskan oleh narasumber juga, teori penetrasi sosialnya sering dikaitkan dengan teori pertukaran sosial, yang di mana tuh hubungannya berlanjut jika rewards-nya lebih besar daripada cost. Proses resolusinya konflik menunjukkan bahwa bagi kalian rewards pertemanan ini jauh lebih berharga. Keren. Oh, jadi gitu ya. Oke. Sekarang aku mau nanya tentang hubungan kalian di pertemanan. Apakah kalian udah mulai bisa menebak sifat masing-masing? Jadi mungkin kalau dia moodnya udah kayak gini nih, kayaknya gue nggak boleh ngomongin hal yang bisa nge-trigger dia, ntar dia malah marah-marah gini-gini. Kalian udah sampai tahap itu atau belum? Gimana ya? Kayaknya sih jarang ya kita bisa Jarang. ngelihat mood masing-masing gitu loh. Kalau memang lagi ketahuan aja, kalau enggak nggak bisa. Jadi kalian mungkin interaksinya lebih ke online kali ya? Iya. Kalau offline kayak nyapa-nyapa ngobrol biasa aja. Oke. Iya. Tapi apakah kalian menganggap pertemanan kalian ini sekarang akrab atau gimana? Termasuk akrab. Akrab, oke. Jadi kalau di tahap ini tuh ini termasuk tahap pertukaran stabil di mana closure mereka itu udah mencapai puncaknya. Jadi mereka bisa menjadi diri sendiri di masing-masing tidak kalian gak perlu mencoba menjadi orang lain kan. Kalian udah akrab kan. Iya. Walaupun di online. Iya. Oke, jadi kalau menurut kita sekarang lagi bahas social penetration theory.
Jadi itu salah satu contoh yang paling di atas lah ya menurut kita itu adalah hubungan antara Habibie dan Ainun. Kayak mereka tuh kan romantis banget ya. Kalian tahu gak sih ceritanya? Sekilas saya tahu, cuma Oh. nggak tahu mendalam sih. betul. Kan kalau yang dari kita tahu ya, mereka kan adalah pasangan yang sangat romantis di mana Habibie rela menunggu Ainun walau dia sakit-sakitan, walau dia belum nggak bisa ngapa-ngapain, dia rela stay bersama Ainun dan walaupun Ainunnya sudah meninggal, Habibie tetap cinta sama dia dan tidak mau menikah lagi kan. Nah, kalau bisa kita lihat ini tuh adalah puncak dari penetrasi sosial teori. Ya, karena mereka tuh hubungan mereka lebih dari sekedar pasangan romantis. Mereka tuh pertemanannya sangat tinggi, terus penuh keterbukaan dan mereka nyaman dengan satu sama lain. Makanya mereka bisa memprediksi perilaku antar pasangan mereka. Nah, salah satu contoh spesifiknya tuh bagaimana Ainun bisa menjadi tempat curhat bagi Habibie saat dia menjabat menjadi presiden. Karena kan bebannya berat ya guys jadi presiden Iya, kan. betul. Jadi Ainun tuh kayak jadi tempat safe space-nya dia gitu untuk curhat. Nah, kalau kalian sendiri nih, kalian ada nggak sih tempat safe space kayak gitu untuk kalian curhat, untuk kalian cerita tentang hari-hari kalian, mungkin cerita tentang keluh kesah kalian, ada nggak? Kalau lagi momennya sih ada aja. Kalau boleh tahu siapa tuh? Mas- Orang yang kalian percaya dengan segala cerita kalian. Oh, kalau saya ada. Oh, Gimana sih? is it someone special or family maybe? Biasanya sih ada family Mm-mm. juga. Dulu saya juga punya pasangan juga kan suka curhat. Oh, oke. Kalau dari Calvin, Lebih ke pasangan aja sih. pasangan. Kalau boleh tahu, misalkan gak usah secara detail, tapi kayak apa aja sih yang kamu biasa omongin ke pasangan? Kalau dari gue sendiri sih paling permasalahan di game, Mm-mm. terus ya paling namanya juga kita kan pasangan ya, pasti ada bumbu-bumbu keributannya. Oke. Terus ya paling sama ngobrolin orang sih. Gitu. Oke. Tapi kalian dari tadi ngomong mulu, aus gak sih guys? Iya. Kita minum dulu ya. Makanya nih Boleh, tadi boleh. nungguin nih. Silakan minum guys. Masa nggak ada minuman kita anggurin? Iya kan, padahal ini kan katanya ini ya diambil dari gunung terpilih. Wih, Ya nggak sih, terpilih. air mineral pegunungan asli. Air gunung asli nih guys. Lagi collab juga guys sama pemain bola guys. Enggak. Iya nih Kalian dapet siapa? Pace Hilger. dapat. Aduh, saya nggak nonton. Sandy Weiss. Sandy Weiss. Sama. Oh my god. Oh my Gila. god. Tapi aku nggak tahu dia siapa guys. Kalau kalian tahu komen ya. Jadi seger ya? Iya kan, Gila. kayak kalau katanya sih kayak ada manis-manisnya gitu ya. Kerasa sih dikit. Oke. Sebagai kalau kalian boleh cerita-cerita lagi, mungkin kalian kan berdua temenan lebih ke online ya. Iya. Mungkin kalian boleh ceritain pengalaman kalian selama pertemanan di kampus dengan teman-teman lain kalian. Kalau dari gue sih sebenarnya ketemu sama dia paling di jam istirahat aja gitu. Iya. Jadi sempetin ngobrol kayak buat nanyain dia lagi matkul apa, ngapain aja, lebih kayak gitu sih. Iya. Kalau lagi kebetulannya lagi sekelas, cuma sekelasnya sih nggak sekelas yang tatap muka gitu kan, sekelas online. Nah kadang kalau kita di istirahat luangin waktu buat ngomongin masalah tugas-tugas yang ada di kelas itu. Oke. Tapi kalau boleh tahu tuh kan kalau di kampus kita tahu ya kayak kita punya friend group sendiri lah, anggapan DKK-nya sendiri lah. Kalian tuh satu friend group atau enggak sebenarnya? Kita satu. Oh, friend. satu. Oke. Tapi boleh nanya nggak? Kan ini lagi ngomongin pertemanan di kuliah nih. Siapa orang pertama yang kalian kenal di kampus? Waduh. Yang kalian ajak kenalan gitu? Pertama kali ya.
Kalau gue sih ada, dia dari anak desain grafis, Mm-mm. namanya Anthony Karim. Oh, Dia Anthony yang pertama kali Karim. deketin gue, terus ngajakin ngobrol, terus kenalan. Oh, berarti dia yang lebih ngajak lu ngobrol ya? Iya. Oh, kalau Nelson? Kalau saya dulu ada, cuma sekarang sayangnya sudah nggak di kuliah di sini lagi. Oh. Dia namanya Vincent Lau. Awal mula tuh kita kenalan tuh karena dulu kan hari pertama kuliah, sebelumnya tuh lagi ada event. Nah, kadang saya open just tip. Nah, tujuannya saya open just tip itu buat gather connection Oke. ke teman-teman saya yang di kampus. Nah, kebetulan ketemunya dia. Oh. Nah, di kelas kita kenalan lah, temenan. Akhirnya jadi teman bukan cuma teman tapi juga rekan buat ngerjain tugas gitu-gitu. Tapi nggak berlangsung lama sih, kayak cuma beberapa semester doang. Walah, gitu ya. Sayang banget ya dia keluar ya. Iya, karena dia ada masalah di luar. Tapi Masa setelah itu kamu kayak nemu orang yang bisa menggantikan posisi dia nggak? Puji Tuhan banyak. Oh, banyak. Keren. Oke. Terus kalau kalian tadi kan bilang Anthony Karim ya? Iya. Kalau kamu awal kenal dia tuh impresinya gimana? Kayak nih anak asik ya ngajak ngobrol gue, kayak baik gitu-gitu, atau malah kayak apa sih dia annoying banget ngajak-ngajak gue ngomong, kan gue lagi mau diem gitu. Pertama kali gue ngeliat dia tuh kayak, ini orang aduh super aktif banget ya, sana sini ngajakin orang ngobrol gitu loh. Terlalu social butterfly ya. Betul, gila. Gue kayak gimana yang rada introvert sebenarnya waktu itu, kayak mikir, kok ada ya orang kayak gini ya. Terus akhirnya gara-gara dia ngajak gue ngobrol, jadi kayak udah mulai melepas hal-hal introvert sih. Makanya gue bisa bersosial dengan yang lain sampai ketemu Tapi Nelson juga. ada nggak kondisi dimana lu yang ngajak kenalan duluan? Kan tadi kan dulu yang diajak kenalan nih. Ada nggak yang kayak lu mulai mencoba, kayaknya gue pengen coba ngobrol sama dia deh, kayaknya dia asik deh gitu? Sebenarnya waktu itu bukan ke cowok sih, lebih ke cewek. Oh. Pasangan ya. Apakah ini pasangan yang sekarang? Iya betul, sampai sekarang. Oh, seru. Boleh ceritain nggak kayak awal kenalan tuh gimana? Kayak kenapa kau ngajak kenalan dia? Pasti karena cantik sih, cuman. Betul. Boleh Itu ceritain? pertama ngelihat dia tuh di Tupa, di kampus. Kayak, ini cewek siapa gitu loh. Terus ternyata satu kelas yang sama. Terus kayak iseng lah, kayak modus-modus tanyain basa-basi. Iya betul. Kayak mau jajaran ini enggak. Terus dia kayak nolak, nggak usah. Tapi kayak gue tetap coba berusaha, jadi gue kasih segala macam gitu. Oh, seru banget. Jadi kalian tuh udah berapa lama sih kalau boleh tahu hubungannya? Kalau gue sih udah mau jalan 3 tahun. Oh, berarti dari awal kuliah banget ya? Betul. Oh my god, keren banget guys. Kalau dari Nelson ada ini nggak cerita-cerita kayak waktu awal? Kalau Nelson itu dia pernah sempet mau deketin cewek. Oh iya, oh my god, siapa? Kasih tahu nggak sih? Siapa? Apa kita mau cerita behind the closed door aja? Jadi kayak antara kita aja. Aduh. Wah, aku juga penasaran nih. Ya kan? Iya. Jangan di-spill deh. Jangan di-spill ya. Oke. Oke. Kan kita kan dari tadi udah ngobrol seru banget nih guys. Kalian ada pesan dan kesan untuk chat sis yang lagi nonton mungkin? Tentang pertemanan di kuliah. Mungkin kalian tuh kalau jangan takut guys, gini-gini ntar juga bakal datang teman-teman gitu. Kalau dari gua sih, karena mungkin udah mau masuk ajaran baru ya. Jadi untuk mungkin maba-maba yang bakal masuk kampus, gue cuma mau ngasih tahu dari sekarang, jangan terlalu introvert, harus nyari temen, karena jujur relasi itu penting. Setuju. Kalau lu nggak punya relasi bakal susah sih di kampus kedepannya. Kalau dari gua dulu gue bakal ceritain backstory-nya gue dulu tuh sebenarnya nggak extrovert, gue juga lebih kayak introvert, bahkan kesannya tuh antisosial, nggak banyak teman. Tapi semenjak gue mulai kampus itu gue berusaha sebisa mungkin
gather connection, cari Hmm. teman sebanyak mungkin, ngobrol. Ya kalau lu mau lebih mendekat sama teman lu, saling bantu. Betul. Oh gitu ya. Oke. Iya. Sekian ya guys untuk obrolan kali ini, seru banget gak sih guys? Seru banget. Tapi sayang banget kita harus end this conversation guys. Oke, jadi itu aja untuk apa namanya? Itu aja untuk obrolan kita hari ini. Walaupun seru banget, tapi sayang ini harus berakhir. Jadi see you guys next time on the next video. Bye bye. Bye. Bye.